Nah, terus dengan adanya kenaikan harga saat ini ya, Hmm. kalau menurut Kak Melvin ini adalah kenaikan harga yang akan apa ya, dalam jangka panjang kah? Hmm. Atau ini cuman hanya bersifat sementara kalau menurut Kak Melvin? Eh, saya coba lihat riset beberapa beberapa lembaga ya perbankan luar negeri ya. Itu tuh beberapa bank luar negeri itu mengatakan targetnya itu sebenarnya di 3 ribuan sampai 3.500. Sekarang udah 4 ribuan. Yes. Udah ketembus gitu. Dan yang terbaru tuh setauku Bank of America ya, US itu tuh targetin kurang lebih di saya lupa 4.500 atau ke 5.000. Ya, masih masih possible selama demand. Menurut saya selama demandnya masih banyak yang beli, ya masih bisa. Bahkan di Indonesia juga disampaikan ada yang bilang emas 3 juta rupiah kan. Oh ya, ada Ya, prediksi seperti itu. ya still possible ketika dolarnya makin tinggi, harga harga emas dunianya makin naik, ya possible aja sampai 3 juta Oke. gitu. Terus karena dengan adanya harga emas yang tadi ya prediksinya juga Hmm. masih akan tinggi gitu. FOMO investasi emas tuh kalau menurut Oh Kak ya, Melvin ya. gimana tuh? Saya heran ya orang Indonesia belanjanya karena FOMO ya. Gimana kira-kira? Ya gini, kalau kalau saya gini, ketika ketika ini lagi naik tinggi banget, biasanya saya malah belum belanja di situ. Saya malah alihin sesuatu lain yang lagi masih murah apa gitu. Hmm, Nah, tapi nanti ketika 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 harga emasnya sudah mulai ada koreksi atau sudah mulai ini, ya mulai belanja lagi, beli-beli dikit-dikit gitu. oke. Jadi itukah strategi dalam berinvestasi emas saat ini atau Ya. mungkin ada lagi nih yang juga perlu diketahui Oh, masyarakat? kalau saya biasanya gini, nentuin produk investasi itu kita bagi kayak orang main sepak bola. Jadi ada yang jaga gawang, ada yang striker, ada yang pemain tengah. Nah, jaga gawang tuh idenya gini, jaga gawang itu kan tidak untuk mendapatkan skor kan, tapi untuk memastikan gawangnya nggak kejebol aja kan, jagain aja kan. Nah, investasi-investasi apa yang cocok untuk jagain jagain uangnya kita? Misal, sebagian di tabungan boleh, di deposito boleh, di emas, emasnya digital boleh, emasnya yang bentuk fisik boleh, atau reksadana pasar uang. Itu. Nah, terus ada yang penyerang. Penyerangnya kayak misal di bursa efek ada saham dan lain sebagainya gitu. Reksadana, saham dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu justru banyak saham yang lagi diskon. Emas lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau saya ya sekarang ya tambahin dulu ke sana gitu. Ke emas dulu yang penyerangnya yang ke saham Saham dulu. dulu. Penyerangnya masih masih banyak kesempatan nih. Nanti ketika ketika sahamnya sudah pada mulai naiknya ketinggian banget, sudah diskonnya sudah makin tipis atau malah nggak ada diskon, udah waktunya profit taking, udah beli lagi, yang mana lagi. Jadi sebenarnya idenya seperti itu. Jangan kejar yang lagi naik-naiknya, kalau lagi naik-naiknya kita ikutan beli, kita beli di atas. Lu gini juga gitu ya maksudnya ya. Ya, nunggunya kelamaan ya. Oh iya bener, karena itu untuk mengambil profitnya kan kita ngambil dari selisihnya Iya, itu kan, iya nunggunya dari harga kelamaan beli nanti. dan harga jual. Jadi prinsipnya dalam menentukan kapan sih waktu yang tepat membeli atau menjual emas, ya tadi itu membelinya ketika harga sedang terkoreksi, Ya, menjualnya menjualnya sesuai gini. target masing-masing. Harusnya sesuai target masing-masing. Kalau idealnya investasi itu punya target kan, punya tujuan gitu. Ya kalau tujuannya itu misal nanti mau ngumpulin untuk pensiun butuhnya berapa kilogram emas ya itu ya dikumpulin gitu.